menjalankan ketaatan itu sebenarnya lebih ringan dibandingkan dengan menjauhi kemaksiatan. Menjauhi kemaksiatan ini ini lebih sulit ternyata dibandingkan dengan melakukan ketaatan itu. Artinya apa? Kita bisa sholat, di saat yang sama kita bisa bebiakan. Benar kayak kira-kira? Kita bisa sholat, baca Quran, bahkan menghafal Quran, di saat yang sama dengan mudah kita menggosok odol teman. Benar apa tidak? Jadi menjauhi maksiat ini kata beliau lebih susah, lebih berat. Nah, akan tetapi pada momen malam hari ini saya tidak akan banyak membawakan dalil-dalil ataupun tafsir. Saya akan lebih banyak mengedepankan alasan-alasan ilmiah di balik maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Dan yang pertama yang disebutkan oleh beliau di sini adalah tentang apa? Yang pertama disebutkan di sini oleh beliau adalah pertama secara umum. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya memanglah yang merasakan dosa itu hati kita, akan tetapi yang melakukan dosa itu adalah anggota tubuh. Ketika kita banyak berdosa, hati kita nggak tenang, hati kita gelisah. Betul dia yang merasakan, tapi itu nggak datang tiba-tiba. Ada prosesnya. Siapa yang melakukan proses itu? Anggota tubuh. Maka siapa yang bisa menjaga anggota tubuhnya? Dia yang akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Dan siapa yang tak menjaga anggota tubuhnya, dia akan merasakan penderitaan dalam hidup ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu kemudian kita juga harus ingat, dan ini kita baca setiap malam bahkan ya, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Surah Al-Mulk tiap malam kita baca bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, lalu menciptakan telinga, mata, pendengaran kita, hati kita ini, tapi sedikit sekali kita itu mensyukuri itu. Kayak begini contohnya, saya kasih Kafi handphone misalnya, tapi setelah saya kasih handphone, saya yang kasih ini handphone, saya beli pakai uang sendiri. Setelah saya kasih handphone ini, ternyata dia gunakan untuk bikin video yang menghancurkan harga diri saya, membuat video yang menghina saya. Itu yang disebut qalilan ma tashkurun. Atau saya kasih Hussein sebuah pisau untuk dia gunakan di sawah agar dia bisa menjadi petani yang kaya raya. Kan tetapi pisau itu dia tusukkan di belakang punggung saya. Itu namanya qalilan ma tashkurun. Begitu pula Allah yang kasih kita mata, tapi mata ini kita gunakan juga untuk bermaksiat kepada Allah. Allah kasih kita mulut, mulut ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Allah kasih kita harta, harta itu kita gunakan maksiat kepada Allah. Maka penting kita untuk menjaga daripada seluruh anggota tubuh kita itu. Dan yang pertama kali disebutkan di sini oleh beliau untuk dijaga itu adalah apa? Apa? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Apa? 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 Bingung saya pakai papan ini. Mata. Yang pertama kali dijaga kata beliau, kalau mau hati tenang, hidup bahagia, yang dijaga itu mata. Yang dijaga itu apa? Mata. Mata. Siapa yang tidak bisa menjaga mata, jangan harap dia akan meraih kebahagiaan di dunia. Tidak akan. Tidak akan. Baik kebahagiaan dunia ini ataupun kebahagiaan akhirat. Tidak akan. Kenapa bisa begitu, Pak? Saya terangkan secara ilmiah malam hari ini. Sebentar, saya lepas jubah saya dulu. Bismillah. Dengarkan baik-baik. Bagi yang masih muda dan bagi yang punya niat nikah 2 kali. Bagi santri juga. Bagi ibu-ibu yang mau beli santan ke BTK Mat tapi kelilingnya setengah jam. Dengarkan baik-baik. Kenapa mata ini sangat berbahaya kalau kita tidak jaga?
begini ceritanya. Tapi kenapa ini? Kenapa saya kesulitan? Spidol. Spidol ada spidol? Habis spidol? Dah lama? Wujud. Sambil nunggu spidol, saya lanjut pakai layar. Mata. Pertama, yang sangat berbahaya dari mata ini, dia akan merusak yang namanya akhlak. Namanya apa? Nih, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau nanya, pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu, anak bapak-bapak, ibu-ibu ini bukan tidak tahu ilmu, tahu dia halal haram tuh, tapi dia sendiri melanggar. Pernah nggak ngeliat gitu, Pak? Pernah. Pernah nggak, Pak, lihat anak bapak ibu, oh masya Allah, hafalannya sih ada, hasil ujiannya bagus, masya Allah, tetapi ketika dinasehati susah betul dia untuk nurut. Pernah nggak? Pernah, Pak? Pernah, Bu? Itu tanda otaknya udah rusak. Kenapa bisa rusak? Pasti gara-gara mata. Ntar saya jelaskan secara ilmiah kenapa bisa begitu. Pasti gara-gara mata. Terus nih, kita semua dah termasuk santri. Santri, ada nggak di sini yang tidak tahu hukum gosok itu haram? Tahu semua? Masih gosok nggak tapi? Kenapa bisa begitu? Otaknya udah rusak. Kenapa bisa rusak? Mata. Ada nggak santri yang tidak tahu bebiakan itu haram? Tidak ada, semuanya tahu. Tapi ada nggak yang bebiakan? Ada. Siapa? Cepat lapor. Usama. Bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Pak, kasih tahu saya dong, jawab dengan jujur. Rokok teh sehat apa nggak sehat? Enggak, tapi dihirup dah. Oh, itu tanda otak udah rusak. Ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa si otak ini kemudian tidak mempengaruhi akhlak. Kita makin belajar bukannya makin baik, tapi tetap aja akhlaknya rusak. Kenapa? Mata sebabnya. Yang kedua, dan ini yang paling bahaya, aduh, ngeri. Apa itu? Dampak mata terhadap spiritual. Apa? Pernah nggak Bapak Ibu merasakan iman yang sangat nikmat, sholat tuh enak, atau santri deh, pernah nggak baca Quran atau belajar atau apapun berbuat baik itu enak? Pernah nggak? Sekali aja seumur hidup, pernah nggak? Terus pernah nggak ngerasa kok susah sekali ya ngerasain itu lagi? Pernah nggak ngerasa? Saya tuh kayaknya pengen sholat tuh kayak begitu, kayak yang dulu itu, kok sekarang enggak? Saya pengen tiap baca Quran itu kok tersentuh, sekarang kok susah? Apa sebabnya? Mata. Dan kenapa banyak sekali sekarang pelanggaran di kalangan remaja, bukan hanya remaja sih, semuanya, di orang tua juga termasuk begitu, perselingkuhan misalnya, judi misalnya, dan seterusnya. Kenapa itu bisa banyak terjadi? Salah satu sebab utamanya adalah mata. Oke, spidol datang. Ketimbang saya emosi sama papan ini, mending kita yang manual saja ya. Belum saatnya kita transformasi buat ini. Apakah Anda ingin menyimpan konten? Nggak usah dah. Sekarang saya jelaskan, tolong perhatikan baik-baik. Bahwasanya ini nanti ujungnya kayak begini. Ya Allah, Islam itu sekeren itu ya gitu. Untuk kebaikan umatnya. Itu tolong perhatikan baik-baik. Masih ini lagi. Sini di. Agak depan. Masya Allah Adi, terima kasih banyak. Semoga Allah muliakan tangan antum.
Saya akan jelaskan dengan bahasa sesederhana mungkin. Bahasanya rumit, tapi saya coba sederhanakan agar Bapak Ibu dan para santri paham, bisa mengambil faidah dan mudah-mudahan jadi jalan hidayah buat kita semuanya. Buat saya dan buat kita semuanya. Amin. Sudah? Sudah, biarin dah Bang. Cukup Bang. Bismillah. Bismillah. Baik. Sekarang saya ingin bahas pertama mata terhadap akhlak. Apa dampak mata terhadap apa? Akhlak. Saya ingin bahas dari sisi ilmu otak atau namanya neuroscience. Ini namanya apa nih? Apa ini? Kepala nih. Kepala. Kelihatan kan? Kelihatan? Baik, coba perhatikan. Ketika kita memandang kepada sesuatu yang diharamkan Allah, Imam Ghazali di sini sebut ada 4. 1, bukan mahram. 2, pandangan syahwat. 3, pandangan penghinaan. 4, memandang kepada aib orang lain. Bila kita memandang ke sini, saya bahas yang syahwat dulu. Maka apa yang akan terjadi? Otak belakang kita ini akan memberikan kabar, ada yang indah tuh. Dia akan mengatakan apa? Ada yang indah, ada yang enak dilihat tuh. Syahwat ini baik secara langsung ataupun lewat handphone, sama saja. Lalu dia akan mengirim sinyal nanti ke otak, namanya hipokampus, ada namanya hipotalamus. Inti kata, sinyal-sinyal yang dikirim akibat memandang ini dari mata ke sini ke belakang, dia akan menghalangi otak atau darah yang naik ke otak yang disebut dengan PFC. Namanya apa? PFC. Jadi ketika kita memandang yang haram, maka otak belakang akan merespon itu, lalu dia akan bekerja di sini, melakukan ribut di sini di otak kita ini. Ributnya itu akan menjadi penghalang, tembok yang membuat otak yang semestinya masuk naik ke PFC atau otak depan kita ini, itu jadi terhalang. Sebelum saya lebih lanjut, apa itu PFC? Orang bisa menyebutnya dengan istilah prefrontal cortex atau otak kebijaksanaan. Otak apa namanya? Dia baru akan matang di usia 25 tahun. Orang kalau belum 25 tahun tidak akan bijaksana dia. Makanya orang kalau belum 25 tahun jangan terlalu memasrahkan urusan dan keputusan kepadanya. Nanti akan menyesal pada akhirnya. Ya, akan menyesal pada akhirnya. Nah, orang yang sudah matang PFC-nya sekalipun, apalagi yang belum matang nih, yang udah matang sekalipun, makanya saya bilang bapak-bapak tadi masuk juga di sini, bapak Ik yang berencana nikah 2 kali, enggak, ini guyon saja, mohon maaf, astagfirullahaladzim, enggak ikut kan ibunya, astagfirullah, enggak ada yang bilang amin, tenang. Jangankan yang belum matang, yang sudah matang sekalipun, kalau dia tidak bisa jaga mata ini, maka PFC ini akan terganggu alias kekurangan darah. Otak kebijaksanaan ini akan kekurangan apa? Darah. Ketika otak kebijaksanaan ini kekurangan darah, apa yang akan terjadi? Otak logika berkata, rokok itu bahaya, tapi karena PFC-nya nggak aktif, maka dia mengatakan enggak, biasa aja. Otak kebijaksanaan, logika mengatakan mondok itu adalah ibadah. PFC-nya mengatakan enggak, itu cuma paksaan dan tekanan saja. Logika mengatakan tidak mungkin aku khianati istri pertamaku, dia sudah berjuang dari nol bersamaku. Tapi karena PFC-nya nggak aktif, dia mengatakan tidak apa-apa sekali-kali, nganju-nganju, dan seterusnya. Apa dampaknya? Dampaknya adalah ilmu tidak pernah selaras dengan realita atau akhlak. Ilmu tidak berubah jadi akhlak. Kenapa? Setiap kali ilmu baru berubah jadi akhlak melalui otak PFC ini, dia tertahan. Kenapa? Karena otak tidak bisa mengalirkan darah ke PFC ini. Apa sebabnya? Pandangan mata. Pandangan mata. Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Di saat yang sama, orang yang
Bapak, Ibu, kalau kita ngasih nasihat ke anak dan nasihatnya itu masuk, ke mana masuknya? Ke sini, ke PFC. Bapak-bapak ngasih nasihat ke istri, masuknya ke mana? Ke PFC. Guru ngasih nasihat ke muridnya, masuknya ke mana? Ke PFC. Tapi kalau PFC-nya ini nggak aktif, nasihat mau 5 jam, 10 jam, nggak masuk sedikit pun. Itu yang kita sebut masuk telinga kanan, keluar telinga, nggak sampai ke sini. Kenapa? Apa sebabnya, Pak, Bu? Ini sebabnya. Makanya bapak-bapak, kalau anaknya lagi nonton HP, kok diambil, ngamuk apa tidak? Ngamuk apa tidak? Ngamuk, marah-marah dia. 5 jam lagi dia sadar, dia tanya kepada dia, ngamuk-ngamuk sama orang tua itu boleh apa enggak ya? Mukul-mukul orang tua itu boleh apa enggak? Enggak boleh. Bagus apa buruk? Buruk ya. Terus kenapa kamu ngamuk? Enggak tahu. Ya PFC-nya kacau. Kenapa? Karena 5 jam matanya ini tidak terjaga. Dia lihat segala macam yang ada dalam handphone tersebut. Maka sekali lagi saya ingin katakan, kalau Bapak Ibu bertanya dan Ibu Bapak bertanya tentang anak atau tentang pasangan, kenapa ya ini sekarang susah diatur, kenapa ya susah nurut, kenapa susah dinasehati? Satu alasannya, mata tidak terjaga. Dan kalau saya boleh, apa sebabnya itu, Bah? Sebagian besarnya saat ini sebab utamanya adalah apa sebab utamanya? Anak yang udah kenal HP, apalagi yang udah kecanduan HP. Waduh. Betul-betul kita harus tawaf 7 putaran untuk mendoakan hidayah kepadanya. Oh, ini susah betul, Pak, Bu. Kalau PFC-nya udah ketutup sama HP, lebih-lebih lagi kalau HP-nya itu sesuatu yang membuat dia itu kecanduan, seperti game online. Apalagi pornografi. Waduh, ini lebih sulit lagi. Apa yang terjadi? Ini lebih sulit lagi. Apa yang terjadi? Tembok yang menutupi aliran darah ke PFC ini semakin tebal dan semakin susah diarahkan. Kita nasihati sekarang, iya. Sejam lagi ngulang lagi dia. Sejam lagi ngulang lagi. Kamu jangan nakal ya, begini. Iya, siap. Tanda tangan perjanjian. Besok ulang lagi. Kenapa? Selama ini tidak disembuhkan, PFC-nya ini kosong terus. Nasihat, ulama dari mana, syekh dari mana datang, nggak masuk. Apa sebabnya, Pak, Bu? Nih sekarang nih. Makanya betapa banyak anak-anak berhenti mondok bukan kangen orang tuanya, kangen HP-nya. Kangen apanya? HP-nya. Coba begini, enggak apa-apa kamu berhenti mondok, tapi meskipun kamu berhenti mondok, haram kamu pegang HP sampai usiamu 25 tahun, enggak akan berhenti dia mondok. Kenapa sampai? Oh, ini selain hal-hal yang lain, apa sebab-sebab kecanduan yang lain? Oh, saya bukan masalah HP, masalahnya pujaan hati saya itu ada di sekolah itu, saya jadi harus masuk situ. Sama aja nih, pandangan juga sama, mata juga itu. Nah, jadi secara logika, Pak, Bu, secara ilmiah, kenapa orang itu kalau tidak bisa jaga mata, akhlaknya, ilmunya tidak akan berubah jadi akhlak? Karena inilah yang terjadi, yang disebut otak kebijaksanaannya itu tumpul. Sama, ini juga Pak, siapa? Pak Eza, kan di kantor kan kerja, ibunya ikut hari ini, dengerin, Bu, ya. Ini Bapak kalau nggak bisa jaga mata di kantor, apa yang akan terjadi? Ini akan merespon, Pak. Amigdala akan berontak, Pak. Hipotalamus Bapak akan berontak dan akhirnya membuat sekat PFC. Janji yang sudah ditulis dengan keramik pada waktu itu, sehidup semati, itu bisa lupa, Pak. Bisa lupa. Makanya tidak ada orang jatuh cinta kecuali dia jatuh dalam kebodohan. Benar tak? Kata orang Belitung, bilu benar orang itu katanya. Lah punya bini laga, Agi nyari yang lain katanya. Ini saya nyinggung-nyinggung diri saya ini. Saya membayangkan kalau saya lupa ini orang akan ngomong begitu kan. Nggak usah tersinggung Bapak Eza. Ya. Begitu, Pak. Begitu. Ya. Itu satu hal di ruang kerja. Belum lagi kalau Bapak Pari scrolling TikTok terus. Isinya apa? Goyang
Goyang apa itu? Goyang macam-macam. Scroll, wah scroll cewek. Tadinya Ibu Pari itu rasanya itu seperti Cinderella. Begitu dilihat, ibunya Pari seperti Cinderella. Sekarang kok seperti nenek-nenek ya? Nah itu nanti kita bahas yang kedua tuh. Nah, saya tidak lanjutkan. Itu pembahasan kedua nanti. Itu dia jadi sebabnya. Jadi kalau saya ingin mengatakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Pak, Bu, kalau kita ingin memperbaiki diri kita ini, memperbaiki anak-anak kita ini, berikan aturan yang tegas tentang HP. Nggak ada kata lain itu sudah. Nangis sudah nggak apa-apa. Proses penyembuhan nangis itu kok. Otaknya kembali normal, pada saatnya dia sadar, oh iya ya, emang nggak boleh, emang nggak kuang. Tapi kalau bapak ibu nyerah, bapak ibu ngalah, anak-anak semuanya ngalah, maka nanti ini yang terjadi, PFC ini rusak. Maka yang terjadi, relasional tidak akan pernah baik. Ke orang tua ngelawan, ke guru ngelawan, sama teman begini, sama itu begini, bebiakan besakat terus, dan seterusnya sampai nanti menikah, berantem terus, cerai, nikah, dan seterusnya. Kalau PFC nggak matang. Makanya Nabi SAW menikah usia 25 tahun, PFC matang. Dan jangan bapak ibu terlalu, atau anak-anak begini, dengerin santri dengerin. Kalau kalian tidak ingin menyesal, ketika kalian punya keinginan, katakan begini sama orang tua atau guru kalian, ayah, ibu, abah, saya punya keinginan begini. Menurut abah, ini keinginan sebenarnya baik apa buruk ya? Jangan katakan, saya punya keinginan begini, pokoknya begini. Kenapa? Karena otak PFC Anda belum matang untuk menimbang ini baik atau buruk. Ketika muncul iklan di Facebook, di Instagram, di TikTok, dimanapun itu, muncul iklan, otak PFC Anda tidak bisa merespon. Oh ini buruk, harus saya scroll langsung. Oh ini baik, harus saya lihat. Itu tidak bisa menimbang. Kalaupun otak logika berkata, ini buruk sebenarnya nggak boleh. Tapi karena PFC-nya udah ketutup, nggak apa-apa deh, dilihatin aja 5 menit. Apa yang terjadi? 5 jam. Ketutup. Logika tertutup. PFC tertutup. Ini dia bahayanya, Pak. Maka kalau dalam istilah orang tua dikenal istilah puber kedua. Apa istilahnya? Puber kedua. Kenapa sih Bapak kena puber kedua? Karena ini udah sering keluar kerja, udah sering berpisah sama istri, di luar ketemu sama perempuan lain terus. Inilah yang terjadi. Inilah yang apa? Terjadi. Ini satu. Jadi kenapa akhlak kita ini menurun? Kenapa kita sudah tahu larangan tapi tetap melakukan? Apa sebabnya? Mata. Di antara sebab mata ini yang merusak mata ini saat zaman sekarang adalah apa? Handphone. Dulu kalau ada orang hamil di luar nikah, ya Allah, malunya bukan main. Seumur hidup dia menanggung malu. Sekarang orang berzina biasa saja. Bahkan yang terbaru ayah kandung menghamili anak kandungnya sendiri, bukan sekedar berzina, sampai hamil. Padahal secara neuroscience itu adalah kemungkinan yang sangat sulit. Kandung jatuh cinta kepada kandung, karena ada teori-teori tertentu yang membuat itu sulit. Tapi kok bisa hal yang sulit itu bisa terjadi? Apa sebabnya? Mata. Itu pasti, itu si bapak itu pasti dia ahli handphone, pasti dia itu ahli pandangan syahwat di handphonenya. Itu pasti. Yang membuat apa? Yang membuat otak PFC atau otak kebijaksanaannya itu tumpul. Orang-orang berkata sudah gila orang itu. Memang udah gila, otaknya nggak kepake lagi. Sampai sini jelas? Ini satu. Yang kedua, nih yang saya bilang tadi, masalah kecantikan kok menurun, itu spiritual. Saya mau tanya Pak Bu, jawab dengan jujur. Nasi putih manis apa tawar? Nasi putih manis apa tawar? Jawab semuanya. Nasi putih itu manis apa tawar? Mana yang benar? Santri putra jawab kompak. Nasi putih manis apa tawar? Ndak dicampur apa-apa, ndak dibumbu apa-apa. Nasi putih tok, manis apa tawar?
Nggak jelas. Ayah sudah. Ini air putih depan saya. Ini air manis apa air tawar? Padahal penelitian mengatakan nasi putih kita ataupun air-air kita ini mengandung glukosa yang cukup lumayan. Artinya apa? Semestinya normalnya itu manis. Aslinya manis. Bebula kalau enggak bebula emang begitu. Makanya orang kalau kencing manis dilarang minum, dilarang makan nasi putih. Karena dia memang mengandung gula. Loh, kenapa kok nggak manis rasanya di sini? Kenapa? Hah? Kenapa? Oke, sekarang saya jelaskan. Sekaligus ini menjawab. Dulu saya pernah sholat enak, sekarang kok nggak enak. Dulu pernah saya ngaji enak, kok sekarang nggak enak. Sekarang saya jelaskan. Kenapa mata bisa menjadi biang kerok itu? Ya Allah, kasihan si mata. Benar ini kan? Mulut ini benar? Udah anggap aja kepalanya, kok kayak ayam ya? Ya. Oke, di sini ada, anggap saja jantung ya. Tapi ini kita sebut kolbu, hati. Sebenarnya kolbu itu nggak hanya di sini. Kolbu itu sesuatu yang melingkupi diri kita ini. Begini ceritanya. Ketika mata nih tidak terjaga, memandang perkara yang syahwat, apa yang akan terjadi? Otak akan memproduksi atau membanjiri dirinya dengan sebuah hormon namanya dopamin. Namanya apa? Dopamin. Bahasa mudahnya apa? Pemanis buatan. Enak rasanya bentar. Ngelihat cewek cantik, oh enak banget kelihatannya tuh, enak. Ya kayak tadi Bapak Hari tuh ngelihat, oh cantik banget, enak tuh. Dopamin, pemanis buatan. Sehari masuk dopamin, besok masuk lagi dopamin dari mata itu, besok masuk lagi dopamin dari mata itu, sehingga apa yang terjadi? Otak ini, saya singkat saja prosesnya, masuk dia ke sini ke hati. Hati ini terbiasa makan minum gula yang manis-manis setiap hari. Terbiasa makan minum gula yang manis-manis setiap hari. Tadinya sebelum dia makan yang manis-manis, sebelum dia produksi dopamin berlebih-lebih ini dari pandangan ini, itu nasi itu rasanya manis. Begitu dia makan nasi putih itu, aduh manis rasanya, ada manis-manisnya. Tapi setelah dia produksi dopamin terus-menerus, kok nggak manis? Saya kasih contoh. Tadinya Bapak Pari nggak pernah minum kopi pakai gula. Sehingga apa yang terjadi ketika makan nasi putih itu rasanya ada manis-manisnya. Nggak manis banget, tapi ada rasa manisnya. Manisnya itu pas. Tapi lama-kelamaan Bapak Pari biasa minum Sprite. Biasa minum Fanta. Biasa minum ini. Akhirnya apa yang terjadi? Hambar rasanya makan nasi itu. Nggak ada rasa manisnya. Maka ketika makan nasi harus pakai es teh manis. Biar apa? Biar ada rasanya. Kalau nggak pakai nggak ada rasanya, nggak enak, nggak seru. Harus pakai apa? Harus pakai es jeruk kunci yang ditambahi gula. Es jeruk kunci yang ditambahi apa? Gula. Pokoknya yang manis. Kenapa? Karena nasi udah nggak terasa manis. Kenapa sebabnya? Karena hati atau dalam konteks ini lidah kita ini sudah terbiasa dihantam dengan manis yang tidak semestinya dirasakan oleh lidah ini. Manis-manis buatan yang tidak semestinya dicicipi oleh lidah ini, yang membuat standar manis lidah ini berubah. Yang tadinya makan nasi putih itu udah manis, sekarang makan nasi putih nggak manis, standarnya udah beda. Sama ketika kita itu dengan sholat itu merasakan tenang. Ketika kita sholat biasa saja tenang kita, Allahu Akbar. Santri perhatikan, santri perhatikan. Yang di belakang perhatikan. Ketika sholat kita tenang, ketika baca Quran tenang. Terus sekarang kenapa nggak tenang, Pak? Santri pada gelisah. Bukan cuma santri, ustadznya juga gelisah. Bukan cuma ustadznya, orang tua juga gelisah. Padahal baca Quran, wirid pagi petang. Kenapa bisa begitu? Karena
tenangnya yang tadinya hanya dengan sholat 2 rakaat karena dibobol oleh dopamin baru, sehingga hati berkata butuh dosis lebih untuk merasakan tenang yang sama. Akhirnya apa? Nggak bisa lagi tenang dengan 2 rakaat itu. Tadinya dengan 2 rakaat itu udah tenang, tapi sekarang udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena muncul standar baru yang dihasilkan dari pandangan mata, diproduksi oleh otak menjadi sebuah hormon namanya dopamin. Tenang buatan, senang buatan. Apa yang terjadi? Hati itu yang kita sebut dengan hati mati. Mau dibacain ayat Quran, dalil, diajak sholat tahajud, zikir, nggak masuk, nggak mempan, tetap aja keras, tetap aja membatu. Kenapa? Karena dia sudah punya sumber. Nggak perlu zikir lama-lama, tinggal lihat saja tayangan konser di Tanjung Pendam, sudah senang kita. Ya, tinggal lihat saja itu, nonton saja Dracin, udah senang kita. Nggak perlu zikir lama-lama, nggak perlu sholat ruku sujud lama-lama, putar tasbih 1000 kali, baca tahlil 70.000 kali, nggak perlu. Ini sudah ada kok jalan instan tenang. Masalahnya instan yang tenang ini dia tidak statis. Hari ini misalnya orang yang nonton 1 jam itu tenang, senang dia. Besok untuk dapat senang yang sama dia butuh 1 jam lewat 20 menit untuk dapat senang yang sama. Besoknya dia butuh 1,5 jam untuk dapat senang yang sama. Besoknya dia butuh waktu 2 jam untuk dapat senang yang sama. Besoknya dia hidup 24 jam baru bisa tenang yang sama. Sedikit ketinggalan HP, gelisah sudah. Padahal dulu sebelum ada HP, biasa saja kalau ketinggalan HP. Sekarang nggak tenang. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan efek candu. Kenapa? Handphone itu sangat berbahaya karena dia merusak otak. Dan ini semua pakar-pakar kesehatan, kedokteran, neuroscience sudah mengatakan itu. Telah mengatakan itu. Makanya anak yang sudah kecanduan handphone nggak ada harapan lagi. Selain apa? Nggak ada jalan keluar selain apa? Ketegasan orang tua. Anak sudah kecanduan handphone, apalagi porno sama game online. Waduh, nggak ada harapan. Mau mondok dimanapun, mau sekolah dimanapun, kalau dia sendiri nggak ada upaya untuk taubat dan orang tua pun tidak tegas, nggak ada harapan. Tidak ada harapan. Wali dari mana datang tidak akan menyentuh hatinya. Kenapa? Karena dia telah menutup PFC-nya tadi itu. Nutup udah ini. Itu ayat yang saya baca tadi saat imam tadi. Dalam Al-Baqarah juga disebutkan kan, khatamallahu ala qulubihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mau dinasihati tak dinasihati enggak bakal kepake, enggak bakal berubah. Yang ayat yang saya baca tadi, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Orang-orang yang PFC-nya ini sudah rusak, apa katanya? Kemari, Rasul sendiri loh yang akan doakan kamu. Kemari kalau kamu mau berubah, Rasul sendiri yang akan doakan kamu. Siapa tahu dia mau, karena Rasul ini yang akan doakan langsung. Apa dia bilang? Lawaw ru'usahum, dia palingkan wajahnya, bodoh amat. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Kalau udah sampai di titik itu, mau dimohonkan ampun atau nggak dimohonkan ampun, nggak ngaruh. Ngerinya itu, bahayanya itu. Ini kalau udah rusak apa bisa diperbaiki, bah? Bisa diperbaiki. Terutama jika rusaknya di bawah usia 18 tahun. Kalau masih di bawah 18 tahun, ini masih bisa diperbaiki. Tapi kalau sudah di atas 18 tahun bisa, tapi sulit diperbaiki. Makanya suami yang sudah kecanduan game online, yang sudah kecanduan judi online, sepertinya perceraian itu lebih baik. Siapa yang bisa menasihatinya? Siapa yang bisa? Akalnya sudah hilang. Dia gadaikan rumahnya, dia gadaikan mobilnya, tabungan masa depan anaknya untuk kuliah anaknya diambil, dia pakai top up judi online. Di mana otak? Siapa yang bisa menasihatinya kalau udah begitu? Sulit.
Bisa dipaksa, bisa, harus pakai obat keras tapi. Dokter jiwa yang ngerti itu. Ya, suntik dosis tinggi sudah. Buat nggak sadar dulu. Ya, mati suri dulu. Ya, tapi orang nggak bisa. Tapi 18 tahun ke bawah ini masih bisa Pak Bu. Masih bisa anak santri. Ada yang kecanduan porno. Ya. Saya tahu ada yang kecanduan porno dari SD. Ada yang kecanduan rokok dari SD. Ya. Itu tidak salahmu sepenuhnya. Itu juga salah kita rame-rame. Salah orang tua yang tidak mengawasi, salah orang tua yang membebaskan, salah para guru yang kurang di dalam memberikan edukasi, kurang dalam memberikan teladan. Salah kita rame-rame, bukan salah anak-anak kita saja. Karena anak-anak kita tidak mungkin langsung punya HP kalau tidak ada izin dari orang tua. Ini bahaya banget, bahaya banget. Makanya kapan HP itu baru boleh dikasih? Di atas 18 tahun. Di atas 18 tahun. Sebelum itu bahaya. Di atas 18 tahun ini pun masih ada batasan, aturan. Bukan bebas banget. Tapi di bawah ini kok dikasih, itu bahaya banget. Bahaya banget. Bahaya banget. Makanya para dokter saraf mengatakan boleh memakai handphone itu untuk anak di bawah 18 tahun itu hanya 1 jam sehari. Hanya 1 jam sehari. Sebelum otak ini kebanjiran dopamin tadi, stop 1 jam. Sebelum otak kebanjiran dopamin, PFC tertutup, stop 1 jam. Lewat 1 jam, ambil HP itu, ngelawan dia. Hilang sudah akalnya. Ngelawan dia. Apalagi sudah sampai dikasih 24 jam, bawa sudah sehari ini. Ini saya ambil sekarang. Tapi kan mak ini hati-hati. Jelas sampai sini jelas? Ya. Sama, ini juga sama Pak Pari yang saya bilang tadi, saya nyambung. Kok dulu Ibu Pari dilihat kayak Cinderella? Kenapa? Karena masih murni, masih nasi putih. Tapi ternyata di kantor Bapak Pari ketemu dopamin baru dan tidak menundukkan mata. Ketemu cewek-cewek, karyawan-karyawan, segala macamnya masuk semua itu jadi dopamin. Ketika itu masuk jadi dopamin, maka hati terbiasa merasa baru tenang kalau ngelihat cewek 1, cewek 2, cewek 3. Begitu pulang ke rumah, kok nggak kayak itu ya? Istriku tidak secantik dulu. Padahal istri begitu aja tetap. Bukan dia yang berubah, tapi apa yang berubah? Otak kita yang berubah. Otak kita yang apa? Berubah. Maka gimana caranya ya suami saya itu agar setia ya Ustadz ya Abah ya? Gimana caranya? Tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Gimana cara menundukkan pandangan? Ya tundukkan aja. Tinggal ditundukkan. Ibu-ibu bantu. Gimana cara kami bantu, Bu? Gimana cara kami bantu para lelaki agar bisa menundukkan pandangan? Islam sudah mengajarkan, pakai pakaian longgar. Kalau sanggup pakai cadar, sunnah muakkadah. Jelas? Kalau sanggup pakai apa? Cadar. Sekarang, jangankan tidak pakai cadar, pakai cadar pun masih bisa bikin dopamin. Ada di sebuah pondok, tidak saya sebut namanya. Tidak usah juga bertanya pondok mana itu setelah ini. Pokoknya ada sebuah pondok. Saya bicara sama pimpinannya 2 jam. Saya ngobrol sama beliau 2 jam, saling curhat, mudir sama mudir. Curhat mudir sesama mudir. Apa yang dicurhatkan sama beliau? Aduh, Bah. Beliau manggil saya Habibi. Habibi, gimana? Ini ternyata anak-anak ini santri putra-putri sudah main WA-WA-an, udah janjian akan khidmat ini, khidmat di pondok, pegang handphone, jadian. Saya nanya, emang ketemunya kapan? Kok bisa jatuh cinta? Ketemunya kapan? Kok bisa jatuh? Masalahnya ini putra terpisah, putri terpisah, tapi masih bisa jatuh cinta. Bayangin, masih bisa jatuh cinta. Dan lupa itu anak itu hafiz Quran itu lupa semua sama Qurannya itu. La taqrabu zina itu hilang semua itu. Hilang semua. Dan dia seorang santri penceramah, Masya Allah. Seorang santri dai, penceramah, hebat etorikanya. Tapi semua yang diceramahkan itu lupa semuanya. Kenapa? Udah banjir dopamin. Udah kebanjiran dopamin.
darah ke PFC udah putus. Kenapa bisa begitu? Bisa jadi saat penjengukan dikasih handphone sama orang tua. Bisa jadi saat penjengukan dibawa keluar sebentar sampai sore, main handphone sepuasnya, lihat ini, lihat itu, lihat ini, lihat itu, banjir dopamin. Begitu ngelihat di pondok ada cewek itu, meskipun cuma kelihatan mata, tetap aja. Cuma kelihatan apa? Mata. Cuma kelihatan mata. Akhirnya beliau bilang begini, rupanya sekali seminggu atau 2 kali seminggu itu ada sesi belajar bareng putra putri. Sesi belajar apa? Bareng, tapi pakai sutroh. Pakai sutroh. Cuman kan pas berdiri kadang kelihatan matanya itu, atau saat bubar tuh kelihatan matanya itu. 2 kali seminggu tuh. Saya ngomong sama beliau untuk menghibur beliau. Masya Allah Habibi, antum 2 kali seminggu. Begitu dia. Saya ini loh, pelatihan bersama putra putri santri Payul Islam bisa dihitung jari, bisa sekali sebulan atau sekali 3 bulan. Tapi ada yang sampai tukeran tasbih. Ya. Ada yang sampai kirim surat. Suratnya ada semua sama saya. Ya, ada semua. Benda-benda pokok, benda-benda yang pernah kalian berikan ke anak putri ada sama saya. Karena sebelum kalian menembak, saya sudah duluan menembak. Hati-hati kalian ya. Saya sekali sebulan ketemu santri putri. Kalaupun ketemu bareng, mungkin saat penjengukan ada pengumuman bersama. Sekali sebulan masih bisa begitu. Lah apalagi ini 2 kali seminggu. Coba bayangin. Kenapa bisa begitu sih, Bah? Cuman begitu tok. Kenapa? Itu nggak muncul tiba-tiba. Karena sebelumnya sudah ada pendahuluan, muqaddimah dopamin. Memang wajahnya tertutup oleh cadar, tapi dalam otak anak kita dia sudah bisa menggambarkan hidungnya seperti ini, mulutnya seperti ini, bibirnya seperti ini, warna kulitnya begini. Kenapa? Sudah masuk semua di sini. Dari mana tahu? Instagram, TikTok, handphone, Facebook itu semuanya, YouTube itu di sini masuk semua. Maka apa yang akan terjadi? PFC ini ketutup. Berapa lama ini bisa sembuh secara alami? Belum saya teliti itu. Belum saya teliti. Yang jelas cara terbaik menurut saya yang saya pernah rasakan, caranya adalah dengan cara kita melakukan perlawanan. Dopamin dari maksiat ini kita lawan dengan dopamin dari ketaatan. Gimana caranya? Zikir. Gimana caranya? Zikir. Yang tadinya di sini Zuleha, Juleha, 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 lawan dia, lawan ya, Allah, 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 Allah. Bah belum berasa, Julehamu udah 1.000.000 kali, Allahnya baru 1.000, mana berasa ya. Terus Allah, 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 Allah. Nggak pernah saya zikir Juleha. Bukan nggak pernah zikir, setiap detik engkau ingat, itulah zikirmu, itulah zikirnya. Faham tuh? Makanya hati-hti. Dari mana tuh? Mata ini, mata ini. Bu, pernah nggak ngeliat begini? Bu, kita gosip sebentar Bu ya. Bu, kita gosip bentar ya. Ini live ya? Live ya? Ini agak vulgar bahasa saya ini. Takut banyak tersinggang. Bu, kita gosip bentar Bu. Bu. Pernah ke Bu nengok bapak-bapak? Nggak harus laki ibu, laki orang juga nggak apa-apa. Bisa jadi dia selingkuh atau bebiakan, atau bisa jadi sudah menikah dah. Dia punya istri, tapi selingkuhannya itu sangat jauh, tidak lebih cantik dari istrinya. Pernah nggak Bu begitu? Pernah gitu ya? Pernah begitu ya? Bilu benar lagi kayak begitu ya? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sama Pak, benar Pak, benar. Jadi itu saya bilang, kenapa mata ini akan menentukan orang itu cerdas atau biru. Mata ini, dia nggak bisa lagi memilih. Ini cantik, ini nggak cantik. Pokoknya dia, walaupun dia coklat, dia manis. Dia nggak cantik tapi manis kan. Istrimu itu putih loh, langsing ini. Enggak, ini dia manis. Oh itu gendut loh. Maaf ibu yang gendut, maaf ya. Enggak, dia itu nggak gendut, dia tuh bohai. Dia itu hitam, bukan hitam, itu namanya sawo agak matang katanya. La ilaha illallah. Pokoknya
Tapi kan kamu belum lulus kuliah, nanti kamu nggak fokus belajar. Oh enggak Pak, justru kalau saya berbiakan makin semangat saya belajar. Ada aja, namanya orang lagi gila, nak kira pagi. Astagfirullah, na'udzubillah min. Ya Allah, ya Allah, na'udzubillah min. Semoga saya dan kita semua dinormalkan otaknya kembali oleh Allah. Apa caranya Pak Bu? Apa caranya nih mata. Jadi gimana caranya agar sholat tuh nikmat lagi? Caranya adalah satu, HP nih 18 tahun ke bawah off 100%. Tegas Bu. Kecuali anak bapak ibu ada les atau bimbel di HP. Buat les bimbel. Jika tidak off. Jika terpaksa, ya Bang, nggak apa-apa Bang, ngasihin dia biar hiburan. Yaudah, kalau hiburan nggak lewat dari 1 jam. Pastikan yang dia buka YouTube yang normal, pastikan yang dibuka hiburan yang normal, yang tidak merangsang munculnya dopamin di otak. Biasa saja nonton apa selesai, biasa aja, normal. Shinchan apa, Boboho, ya, Doraemon, biasa aja. Ya. Tapi kalau nonton ipar adalah maut, hati-hati. Ya 1 jam maksimal nih. Lebih dari ini Pak Bu, saya nggak tanggung jawab. Ya Bah, kita kan penjengukan jam 8 sampai jam 12. Kalau dapat bonus sampai jam 5, boleh nggak dia pegang HP di sini? Nggak boleh, udah jelas. Tapi banyak yang curi-curi, Saya tahu orangnya. Bang Doni ahli IT, gampang sekali dicari IP-nya itu. Ya, bisa nih. Loh, mohon maaf ya, ini saya tidak menjat santri ataupun wali santri atau siapapun. Bukan cuma ini. Bukan cuma santri. Bukan cuma ustadz pun sama aja. Ustadz pun sama. Kalau dia tidak bisa menjaga mata, selesai cerita dia. Yang menyetubuhi santri di sebuah pondok tanpa bermaksud menghina orangnya, kita membenci cukup perbuatannya. Yang menyetubuhi sampai 10 santriwati di sebuah pondok, itu siapa? Ustadz apa santri? Ustadznya, kiainya, gusnya. Apa dia nggak ngerti baca kitab? Jago baca kitab. Nggak ngerti itu haram, jago masalah halal haram. Masalahnya apa? Lagi gila. Ngapa begitu? Karena ustadznya 24 jam pegang handphone, bebas nonton apa saja. Karena ustadznya wiridnya pakai handphone. Dia nggak lihat mushaf lagi, dia nggak lihat Quran lagi. Kita handphone saja, nonton saja, scrolling saja. Gimana nggak rusak lama-lama tuh? Akhirnya apa? Meremehkan yang makruh, meremehkan yang mubah, meremehkan mubah, lama-lama meremehkan yang makruh, meremehkan yang makruh, lama-lama meremehkan yang haram. Ustadznya begitu. Makanya saya bukan hanya ke santri tegas kalau di Fajrul Islam, ke santri pengabdian pun, nakib muallim pun saya tegas masalah handphone. Nggak mau taat, berhenti jadi nakib, berhenti jadi muallim. Tegas saya. Hari ini ada 3 SP saya keluarkan. 2 untuk nakib dan muallim, 1 untuk santri pemecatan. 1 santri kelas 12 hari ini saya pecat, SP3. 2-nya lagi santri khidmat. Tegas saya. Apa kok tega bener ya? Ini kok ini? Saya sayang, saya nggak mau dia rusak. Fahim tuh? Apalagi santri-santri kerece nih. Baru 1 tahun udah mau gaya-gayaan di sini. Jangan macam-macam. Apa benci sama kami? Saya sayang. Saya tahu kalian sudah kecanduan Mobile Legends, FF semua sebelum masuk pondok ini. Ya, saya tahu. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, betapa banyak ini saya kasih tahu bapak-bapak ya, ibu ya. Betapa banyak saya wawancara santri baru, orang tuanya tahu anaknya pernah bebiakan itu dari saya. Padahal saya baru ketemu 1 hari sama anaknya. Orang tuanya sudah hidup 12 tahun tidak tahu. Maksud saya apa Pak Bu? Hati-hati. Waspada.
Abah, anak saya kok nggak berubah-berubah, cek ini. Coba cek ini, matanya dipakai apa? Ya, makanya ayo saya ajak kita semuanya iktikaf, ya, masuk semedi bareng-bareng di Fajrul Islam ini untuk para santri, ya. Tidak melihat dengan syahwat selama 40 hari saja. Jangan lihat syahwat manapun. Jangan lihat handphone saat penjengukan. Jangan nonton nobar film yang ada cewek seksinya atau cewek tak berjilbabnya minimal. Jangan. Ya, nonton yang laki-laki saja. Nanti homo, bah. Nah, itu bahaya lagi. Astagfirullah. Aduh, susah. Aduh, zaman. Astagfirullah, serba salah. Udah, cepet-cepet dah nikah kalau begitu. Fahim tuh? Tadi pagi saya ngobrol sama istri saya, Umi. Nah, ini bagi santri yang agak keren-keren, tolong pertimbangkan ya. Tadi pagi saya ngobrol sama istri saya, Mi, anak kita nanti nikah usia berapa? Saya bilang. Karena Izu udah mulai jadi rebutan Izu nih. Izu. Kata istri saya, gimana kalau menurut kata saya, gimana 17 tahun kita nikahkan saja? Saya bilang. Tergantung, bah, katanya. Kalau Gania tergantung 17 tahun bisa nikah, tapi tergantung apa, kata saya tanya istri. Tergantung calon suaminya, katanya. Emang suami yang kayak bagaimana yang akan Umi terima nanti? Saya bilang. Dia sebut nomor 1. Mungkin ini semua perempuan mungkin juga mengatakannya, ya. Nomor 1 kata dia sudah mapan dan siap membiayai kuliah Gania, katanya. Jadi masuklah jurusan wirausaha, bisnislah yang banyak, cari duit dan seterusnya. Maksud saya, kita sudah mulai pikirkan itu karena bahaya betul. Zaman sekarang susah betul jaga bocah-bocah ini. Gimana zaman anak-anak kita yang kecil sekarang ini? Zaman dia 17 tahun lagi. Aduh, ya Rob. Auzubillah min mata. Ya, bahaya betul. Nah, ini terbukti secara apa? Ilmiah. Jadi apa yang dirusak oleh mata ini? Satu tadi apa? Masih ingat tadi? Relasional atau namanya apa? Akhlak. Yang kedua spiritual atau apa? Hati. Nah, terakhir sebagai penutup, apa yang dirusak sama mata ini, Mbak? Intelektual. Nah, orang yang tidak biasa ghaddul basar, menahan pandangan, maka otaknya akan rusak. Alias apa? Dia akan mengalami yang disebut dengan overstimulan. Kebanyakan info yang masuk, kebanyakan reaksi, kebanyakan kejadian, kebanyakan potongan, cuplikan, banyak banget yang masuk sampai otak sampai di fase bingung, mana sebenarnya yang saya butuhkan, mana sebenarnya yang harus saya hafal, bingung karena kebanyakan di sini masuk. Di saat itulah daya fokus menurun, paham pelajaran susah, ngapal Quran susah. Itu kalau sudah nyerang otak. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal, ibu-ibu yang pergi ingin beli santan tetapi kelilingnya setengah jam, pergi dulu ke rak apa? Kosmetik. Rak apa pula, Pak? Pengalaman macam apa pula, Pak? Rak apa pula? Akhirnya kelihatan apa? Off 30%. Kelihatan apa? Beli satu gratis satu. Akhirnya apa? Macam-macam. Sehingga nanti begitu sudah sejam alarmnya bunyi, aduh apa ya, nak beli santan aja apa-apa ya, nggak fokus lagi. Akhirnya stres sendiri. Ya kalau duitnya banyak, alhamdulillah bisa beli semuanya, meskipun nanti diomelin sama suaminya kan. Ya. Tapi kalau duit nggak ada, akhirnya gimana ya? Ini sayang-sayang nih beli satu gratis satu, tapi santan belum beli. Makanya saya sama istri punya kesepakatan. Kalau saya antar belanja bulanan, wajib yang namanya menulis apa yang hendak dibeli, wajib. Saya bilang kalau nggak ditulis nggak usah pergi. Buat apa? Buat langsung bisa ngecek, masuk supermarket langsung lihat, oh ini rak ini, oh ini rak ini, ini rak ini, selesai bungkus, packing, selesai pulang. Tapi kalau nggak ditulis, apa yang terjadi? Labirin, supermarket jadi labirin. Mila ke lomba gini nyari, oke.
Belum. Akhirnya bersakat gara-gara lama dinunggu. Ya kalau ini pengalaman soalnya Umi tadi udah bilang saya akan nonton tayangan katanya KMS malam ini. Saya bahas mata soalnya. Beliau penasaran saya akan bahas apa masalah mata ini. Saya bilang jangan nonton, malu saya bilang. Mi, sorry Mi ya. Afwan, maaf. Itu kira-kira. Itu kenapa? Itu overstimulan. Tadinya tuh nggak ada niat sama sekali yang beli yang namanya popok atau pempes bayi itu nggak ada niat sama sekali, nggak ada. Saya mau beli santan, tapi ini sayang sampai besok diskonnya ini beli satu gratis apa? Masuk. Aduh gimana? Akhirnya nggak apa-apa lah dimarahi orang rumah ini, orang laki ini nggak apa-apa, yang penting dapat diskon. Nggak fokus lagi. Apa masalah? Ini masalah ini. Masalah. Ini masalah. Nih masalah. Apa ini? Jangankan santri, ustadz bisa kena juga. Ustadz juga bisa kena. Apalagi bapak Pai kerja fotokopian. Apalagi yang jualan online. Aduh. Apalagi bapak Pari sambil nunggu tamu datang. Susah. Oh Pak Denny nggak sempat kayaknya, sibuk ngajar ya. Nggak sempat ya, sibuk ngajar siswa ya. Nggak sempat megang HP kayaknya. Masya Allah beliau ini, Masya Allah. Pak Denny, ini Pak Denny Pak namanya Pak. Kenalin, bapaknya Abil. Yang paling ganteng. Lagi program diet katanya sekarang, jogging. Saya lihat story. Ya, gitu. Nah, gitu ya. Nah, kenapa sekarang mudah orang pelecehan seksual, mudah orang berzina, mudah orang pemerkosaan segala macam? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Mata. Termasuk yang jeruk makan jeruk. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Di Fajrul masih ada ke? Tidak ada. Sebenar. Yang tidur telanjang malam-malam siapa? Lagi ada kah? Ya, na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Rabb. Ya, ini masalah mata nih. Maka gimana caranya, Bah? Caranya ada dua untuk bapak-bapak. Caranya untuk bapak-bapak, untuk santri saya ajak bersama-sama, saya juga demikian. Yang pertama Pak, Bu, Pak, bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, woi, anak lanang, bujang, denger ya, di puber ya, denger ya. Caranya apa? Kalau jalan tuh nunduk. Kalau jalan apa? Tapi jangan sambil pegang handphone, nunduk ya. Nunduk sih, tapi sambil pegang, enggak. Maksud nunduk itu tundukkan pandangan, fokus saja sama jalan menuju tempat tujuan. Ada itu di sini, ada, udah biarin nunduk. Naik motor, naik mobil nunduk juga, Bah. Nunduk ke jalan yang membuat kita tidak tabrakan, itu aja. Jangan nunduk kok sampai tabrakan, jangan begitu. Itu gila, bukan gila, itu bilong. Ya, enggak gitu maksudnya. Nunduk itu lihat jalan saja. Tapi ini saya lihat jalan, Pak. Depan ini ada itu, tapi itu bonus. Satu kali pandangan pertama itu kalau diterusin, itu maksiat. Kalau pertama itu bonus. Kalau diterusin itu apa? Nah itu Pak ya, tundukkan apa? Aduh ini sudah kadung nih Pak, udah naik ini ke otak ini, aduh udah ini. Ya sudah pulang Pak, ketemu istri. Tunaikan kewajiban sama istri, selesai cerita, ini dopamin akan hilang kembali. Kenapa? Disalurkan pada tempat yang halal. Selesai setelah itu. Selesai. Itu yang dikatakan Rasulullah. Kalau kau berjalan, kau lihat ada gadis, tertarik, bernafsu kepadanya, berhasrat syahwat kepadanya, pulang temui istrimu, tunaikan haknya, tunaikan kewajibanmu, selesai. Akan hilang sendiri dopamin atau hasrat tersebut. Ini yang pertama Pak. Yang kedua Pak, santri, ini kan udah kadung masuk nih, banyak sekali bayang-bayang duniawi, bayang-bayang hasrat ini ke kita nih, banyak masuk sini. Masuk. Udah kita suruh dia keluar. Gimana caranya suruh keluar? Mulai sekarang kalau bisa tuh kemana-mana tuh bawa ini nih, bawa apa?
Tasbih ini bawang, gak usah malu. Sudah zikir apa yang bisa bah, udah saya ajarin, sudah zikir Allah Allah, sudah amalkan, sudah itu sudah. Allah 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 Allah. Sudah sambil apa ya? Allah Allah. Allah 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 Allah. Sambil bengong sudah. Cuma tangannya aja bergerak, mulutnya enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Pokoknya Allah Allah. Allah terus begitu. Nanti lama-lama nih bersih juga kok, lama-lama bersih juga. Latihan Pak, dipegang. Ini harganya enggak mahal. Ini berapa ini? 5.000 paling 5.000. Yang mau zikir khusus harus harus latihan khusus. Itu tidak bisa saya ajarkan di tempat umum, khusus gabung di jamaah thariqah nanti. Tapi Anda pun tidak gabung di jamaah thariqah, nggak apa-apa, bawa ini aja kemana-mana, bawa tasbih ini kerja kemana, udah. Ini kepanjangan bah, boleh nggak yang kayak gelang kecil begitu, yang isinya 33? Nggak apa-apa, 33 itu kecil. Ini kepanjangan nggak apa-apa yang 33. Terus isi terus Allah Allah Allah. Nanti lama-lama hilang tuh pudar, kecantikan si fulanah, kecantikan fulanah, Sen kan fulanah kan? Fulanah itu berganti, fulanah itu berganti. Allah Allah fulanah, Allah fulanah Allah ini nggak apa-apa terus. Allah Allah fulanah, Allah 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 fulanah, Allah Allah. Keinget lagi fulanah, nggak apa-apa, Allah terus di Allah 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 Allah. Nah itu dua saja pesan saya buat bapak-bapak untuk mata nih. Satu, tundukkan baik di dunia nyata ataupun di dunia apa? Di dunia maya. Cara nundukkannya bagaimana? Pandai-pandai bapak lah. Ngatur waktu ke, ngatur yang dibuka ke, atau apa ke, pokoknya pandai-pandai bapak. Ya. Terus untuk ibu-ibu, saya mau kasih tips, pesan. Ibu-ibu, saya tidak tahu kenapa dalam pengasuhan biasanya yang lebih tega bapak atau ibu sih? Yang lebih tega? Beda-beda ya, tergantung ya. Tapi yang saya lihat tuh biasanya ibu-ibu yang ngebela gitu, bapaknya marah, ibunya ngebela gitu. Itu yang saya alami dulu waktu kecil. Dimarahin bapak, dibela ibu kayak gitu. Nah bu, maksud saya begini bu, ibu harus berani tega bu, masalah handphone bu, sama anak-anak. Nggak harus sama santri di sini, anak-anak manapun dah, anak ibu yang di rumah. Sebelum 18 tahun, sebelum ibu menyesal, sebelum susah diperbaiki. Ya Allah, susah banget memperbaikinya. Kalau sudah rusak nih, bagian PFC nya itu rusak, susah, maka harus tegas bu. Nangis, tidak apa-apa nangis, itu sesuatu aja, paling seminggu dia ngambek. Nanti habis itu dia mikir kok, dia tidak nyapa aku seminggu bah, nggak apa-apa, dia ngambek seminggu itu nanti dia mikir, dia pulih kembali otaknya itu yang sudah dirusak sama handphone itu. Ya, jangan kasih, apalagi saat penjengukan, jangan sekali-kali. Itu cuma suat bah saat penjengukan. Saat penjengukan itu memang suat, tetapi daya dopaminnya itu lebih besar. Kenapa? Karena diawali oleh rasa penasaran. Aku akan buka apa ya, mun ibu bawa handphone sekarang, mun bapak bawa handphone, itu besar sekali dampaknya. Ada daya penasarannya yang mendorong di situ. Harus tega. Ya. Yang kedua, buat kesepakatan bu sama bapak-bapak. Sebenarnya ini bukan masalah besar ya, masalah dan juga bukan masalah nggak percaya, tapi buat kesepakatan tidak ada sandi password yang tidak diketahui oleh pasangan. Jangan sampai ada yang di password. HP bapaknya Palah nggak ditahu sama ibunya Palah. Sandinya ini berpotensi. Buka sandi, semua harus tahu. Bahkan kita taruh di situ, aman, silahkan buka, bapak buka, ibu buka, aman. Kecuali bapak ibu ada yang kerja sebagai intel segala macam, memegang rahasia negara, ya nggak apa-apa disandi program tertentu. Tapi kalau komunikasi media sosial, jangan disandi pak. Dari pasangan ya, dari pasangan. Jelas ya Bapak Ik ya. Ini muka-muka sandi kayaknya nih. Sandi nggak handphonenya? Nah hati-hati pak. Ya Pak Arul ya, jangan ada sandi. Bikin kesepakatan begitu. Saya sama istri begitu, ya, bikin kesepakatan begitu. Jangan ada, tidak percaya kan aku ya, bukan masalah tidak percaya, selalu ada peluang. So masalahnya setiap detik kita ini ada peluang digoda sama syaitan itu. Sekarang kita bisa, enggak setia saya bawa sama kamu, iya, tapi kan nggak tahu sejam lagi, gitu. Makanya keterbukaan. Untuk apa kita saling mengawasi, saling mengingatkan? Jangan ada sandi itu.
Kemudian untuk ibu juga saya pesan Bu, ini saya pesan buat ibu, ini pesan saya, ini nggak saya gampang nyampaikan pesan ini karena saya sudah ngamalkan. Bu, sebisa mungkin berjuang naik level terus Bu pakaiannya. Nah sekarang nggak apa-apa masih pakai jilbab ini, jilbab apa? Jilbab itu. Tapi jangan nyaman Bu. Bikin target. Saya tuh kayaknya 6 bulan lagi saya harus mulai lebarin deh 5 cm ke bawah. Saya harus mulai pakai yang ini deh. Pelan-pelan Bu. Bikin target naik level terus Bu. Pakaiannya tuh. Makin lama makin longgar, makin lama makin longgar, makin lama makin longgar, makin lama makin longgar. Terus Bu. Ini saya agak bosan-bosan mengingatkan. Karena saya sayang sama ibu-ibu wali santri. Saya tahu ibu-ibu masih ada yang pakai celana jeans kalau di luar pondok. Masih ada yang bahkan tidak pakai jilbab, saya tahu. Saya tidak menghakimi itu, tapi bikin level, bikin tahapan, bikin target, naik level. Oh, saya nggak biasa pakai jilbab selama ini, ya sudah, besok saya pakai jilbab cekek saja dulu. Tahun ini jilbab cekek. Tahun berikutnya saya mau agak-agak lebar tuh jilbab, namanya jilbab apalah namanya, pasmina, pasmina. Habis itu apa? Saya pakai nanti ujung pakai abaya. Lama-lama pakai masker. Pakai apa? Masker dulu, jangan langsung cadar, masker dulu. Lama-lama 5 tahun kemudian pakai cadar. Insya bisa Bu, bisa. Pelan-pelan, bisa. Bikin target. Kenapa Pak Abu? Nih saya sebagai laki-laki mengatakan melihat perempuan itu sangatlah berbahaya bagi kami laki-laki. Apalagi perempuan yang bentuk lekuk tubuhnya itu terlihat menonjol. Hati-hati. Maksudnya apa? Kita mau jaga, ibu juga jaga gitu. Kaum wanita lah, bukan ibu-ibu aja. Ibu wanita juga jaga. Makanya saya di Putri agak tegas masalah perkara ini. Anak-anak nggak pakai handset, namanya apa namanya? Manset, saya tegas. Kenapa? Ini pakai cadar. Ini kan sunnah cadar. Ini kan aurat. Ini ditutup, tapi ini kelihatan. Saya bilang, kalian ini yang wajib nggak ditutup, yang sunnah ditutup. Akhirnya setelah itu apa? Pakai manset semua. Saya cek kaos kaki apa enggak, cewek-cewek, anak-anak Putri. Kaos kaki, enggak kaos kaki. Masuk PKBM enggak kaos kaki, saya tegur. Kaos kaki wajib pakai. Kenapa? Loh, kalau iman saya lagi baik-baik saja, alhamdulillah aman. Tapi kalau lagi enggak baik-baik saja gimana? Susah kita ini. Laki-laki ini susah. Paham maksud saya ya? Paham maksud semua, Bu. Semua sama aja. Enggak ustaz, sama aja. Cuma beda pertahanan dikit-dikit aja. Tapi hakikatnya laki-laki itu lemah di situ. Gitu. Makanya mulai saya bilang ke ibu-ibu dan ke semua warga wanita Fajrul Islam, baiklah anak-anak ibu, anak-anak putri ibu di rumah, ataupun anak-anak gadis ibu, mertua, menantu ibu di rumah, sampaikanlah nasihat saya. Apa itu? Bikin rencana naik level pakaian. Makin tahun makin longgar, makin tahun makin longgar, nanti sampai pakai jubah, pakai gamis, pakai cadar. Istri saya seorang dokter, konsultan ASI, magister manajemen rumah sakit, tetapi alhamdulillah senantiasa sekarang pakai cadar. Bahkan di depan ipar saya, istri saya pakai cadar. Di depan ipar dia maksud saya, di depan kakak-kakak abang-abang saya di Lombok, beliau pakai cadar. Ya, beliau lepas cadar kalau di depan ayah saya aja. Tapi yang lain beliau pakai. Meskipun masih belum terlalu ikhlas. Saya tanya, kenapa Mi kok istiqomah sekali? Taat suami katanya. Ikhlas enggak? Kurang sih katanya. Ya, cuman karena taat suami aja katanya. Berarti belum karena Allah, belum katanya. Ya enggak apa-apa, taat suami kan juga karena Allah gitu. Ya, tak apa-apa. Enggak bisa langsung bim salabim kok, jadi enggak bisa. Pelan-pelan. Nah, sekarang anak saya tadi pagi, Gania Zahida yang masih bocil tuh udah mulai belajar pakai cadar, ngelihat kakak-kakaknya katanya santri belajar, meskipun makainya semenit habis itu dilepas lagi. Nggak apa-apa, naik level pelan-pelan. Karena apa? Pakaian itu sangat amat menentukan, karena kita diserang dengan 3F, food, makanan yang sekarang merusak ginjal segala macam, film, tontonan, mata tadi handphone, yang ketiga adalah fashion, pakaian. 3F.
Ya, kita diserang dengan 3 itu, dihancurkan dengan 3 itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin ini KMS yang cukup panjang pada hari ini. Mohon maafkan saya, tapi inilah pesan dan kegelisahan yang ingin saya sampaikan untuk diri saya sendiri, untuk istri saya yang sedang menonton live ini, untuk semua wali-wali santri, baik yang putra yang saya sayangi, ibu-ibu yang disayangi oleh suami-suaminya, dan kepada anak-anakku, para santri-santri yang saya sayangi. Mudah-mudahan kita semua yang masih ada di pondok ini diberikan keimanan, keselamatan, keislaman sampai kita mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh iya, ada juga kadang-kadang alumni ikut KMS bawa handphone, santri ikut-ikutan ngelihat. Ini sudah diperingatkan beberapa kali. Kalau sampai setelah peringatan masih ada yang berani macam-macam, masalah handphone Abah tidak ada toleransi. Kalau ada santri alumni berani bawa handphone dan nonton sama santri, ya, di pondok, ya, ini hati-hati. Saya tidak berbicara dengan Anda, saya tidak memikirkan perkara Anda satu orang, tapi saya memikirkan perkara anak-anak saya yang akan rusak. Anak-anak santri saya yang akan rusak. Ya, hati-hati. Saya sudah berusaha keras melindungi anak-anak santri saya. Kok ada yang macam-macam ingin merusaknya, bawakan handphone ke pondok atau membawakan perkara yang dilarang di pondok ini, siap-siap Anda berurusan dengan saya. Saya tidak segan-segan mengeluarkan Anda dari tempat ini. Saya sudah keluar, bah, tidak perlu dikeluarin. Saya keluarkan lagi. Itu kedua kalinya. Ya, jangan macam-macam. Saya sayang semua sama kalian. Abah melarang kalian pegang handphone di usia sekian-sekian, tidak punya medsos sekian. Abah sayang sama sekali. Demi Allah, Abah sayang sama kalian. Abah tidak ingin otak kalian rusak kayak begini. Abah ingin kalian ke depan jadi orang sukses. Jadi pemimpin yang bisa berpikir kritis, berpikir solutif untuk masalah yang begitu banyak di masa depan. Maka kalau kalian benci sama Abah, kalian tidak suka sama pondok ini gara-gara aturan handphone yang diketatkan, saya yakin esok atau lusa kalian akan menyesal dengan itu. Semalam saya mengisi di Ustaz Rosyidin, Musholla Kiai Haji Maimun Zubair, haul beliau ada seorang alumni santri, bukan alumni sih, keluar tepatnya. Saya masih ingat keluarnya itu seperti apa. Beliau keluar dari pondok ini, berhenti dari sini. Semalam beliau hadir ternyata bersama ibunda beliau. Mungkin ibunda juga hadir sih, Allah a'lam. Apa yang saya ingin ceritakan bukan buruknya, yang ingin ceritakan baiknya. Dia salam sama saya waktu di acara Ustaz Rosyidin di haul Kiai Maimun, dia salam. Selesai itu ya sudah selesai pulang. Habis itu saya sudah sampai rumah, menikmati tambul yang dikasih Ustaz Rosyidin. Tambulnya bakso duk capil kebetulan, alhamdulillah. Jadi beliau WA, ibunda beliau WA, ada saya post juga di story saya bagi yang ikut WA saya. Intinya begini, disebutkan bahwasanya Ananda begini nangis tadi sepanjang jalan di motor katanya. Kenapa nangis? Karena menyesal telah keluar dari pondok dan mengecewakan Abah katanya. Menyesal, menangis katanya sepanjang itu. Tadi saya Jumatan di masjid, di satu masjid saya khutbah, ketemu dia lagi. Kalau semalam dia malu nyapa saya, kalau tadi langsung disamperin saya, Abah, teriak salam, ada raut penyesalan seterusnya. Itu nanti dia akan paham kenapa dulu saya larang dia begini. Dia nanti akan paham setelah enggak di sini. Pasti akan menyesal, pasti. Karena tidak ada satupun aturan yang kita buat, yang orang tua buat, yang pondok buat, yang Abah buat, kecuali untuk kebaikan anak-anak. Meskipun gara-gara itu kita enggak disenangi, tidak masalah. Yang penting itu untuk kebaikan anak-anak kita semua. Insya Allah dirahmati, diberkati semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka